Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang ke-1 untuk mata kuliah pajak internasional, yaitu tentang pendahuluan. Tujuan dari pembahasan tentang pendahuluan ini adalah untuk mengetahui mengapa ada pajak internasional. Jadi setelah selesai mendapatkan materi ini, kalian diharapkan untuk mengetahui kenapa ada pajak internasional. Kita mulai dari latar belakang. Investasi internasional memiliki peran yang penting dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu negara, terutama untuk negara-negara yang berkembang. Dan setiap negara itu pasti berlomba-lomba untuk menarik investasi asing ke negaranya. Kenapa seperti itu? Kita berikan sedikit ilustrasi di mana di sini ada suatu negara, kita sebut saja negaranya adalah Indonesia. Di negara Indonesia itu memiliki perputaran uang atau total uang yang ada di negara Indonesia itu adalah 100 triliun. Misalkan seperti itu. Apabila di suatu negara Indonesia hanya 100 triliun saja perputaran uangnya, maka uang itu hanya akan beredar ke semua orang yang totalnya tidak lebih dari 100 triliun. Tetapi apabila kita memiliki investor asing yang berasal dari negara lain, misalkan kita sebut saja ada 3 negara, masing-masing nama negaranya A, B, dan C. Mereka itu, misalkan untuk negara A, investasi di negara kita 50 triliun. Kemudian negara B misalkan 100 triliun. Kemudian negara C misalkan 100 triliun. Jadi yang asalnya di Indonesia itu 100 triliun berubah menjadi 200 triliun. Apa dampaknya apabila di negara Indonesia memiliki investasi asing yang totalnya besar? Pertama, pasti akan berubah tentang yang namanya perputaran uangnya. Apabila perputaran uang lebih besar, maka penduduk akan bisa menjadi lebih sejahtera. Mengapa seperti itu? Kita ambil contoh aja, kota yang paling banyak perputaran uangnya adalah kota Jakarta. Di antara kota-kota di Indonesia, yang paling maju adalah kota Jakarta. Mengapa seperti itu? Karena di Jakarta berkumpul banyak uang, sehingga banyak orang yang bisa kaya di Jakarta, karena uang ngumpulnya di Jakarta. Orang kaya pun ngumpulnya juga di Jakarta. Oleh karena itu, negara Indonesia dan negara-negara yang lain berlomba untuk menarik investasi asing ke negaranya. Dan yang paling menjadi faktor utama yaitu dengan adanya gross domestic product. Gross domestic product ini akibat dari banyaknya investasi asing yang masuk ke negara Indonesia. GDP itu adalah nilai dari produk dan jasa yang dimiliki oleh negara. Tujuan dari GDP ini adalah untuk mengukur perkembangan ekonomi dari suatu negara. Jadi, apabila GDP-nya meningkat, maka artinya pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut itu adalah meningkat juga.
Makanya GDP ini di sini disebutkan menjadi salah satu indikator kemakmuran suatu negara. Di Indonesia juga sama. Kita bisa lihat di tabel ini, tabel antara ekspor dan impor, baik itu yang non-migas maupun yang migas. Dari tabel ini, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, secara jumlah, ya, kita lihatnya secara jumlah, ya. Secara jumlah itu, ekspor itu jumlahnya lebih besar. Kita ambil contoh aja, misalkan 2008, paling besarnya di ekspor. 2009 ekspor, 2010 juga ekspor. Nah, ini menandakan bahwa Indonesia sudah bagus. Lebih banyak melakukan ekspor dibandingkan dengan impor. Nah, kemudian dari tabel ini juga kita bisa menyimpulkan tentang ekspor yang berasal dari migas itu jumlahnya kecil dibandingkan dengan yang non-migas. Kita kasih contoh, misalkan 2008. Untuk yang ekspor non-migas 107, yang migas 29.000. Jauh sekali. Padahal negara Indonesia dijelaskan oleh para peneliti memiliki cadangan migas yang besar. Sehingga banyak potensi yang berasal dari migas yang belum dikembangkan oleh negara kita. Nah, kemudian yang ketiga dari tabel ini kita bisa melihat bahwa impor yang termasuk ke dalam non-migas itu jumlahnya besar. Nah, ini menandakan, atau kita lihat dulu contoh deh ya, di 2009 non-migasnya 77.000, adapun yang migasnya 18.000. Kemudian untuk yang 2014 misalkan 134.000, yang migasnya 43.000. Nah, ini kan menunjukkan kepada kita bahwa Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan di negaranya sendiri yang termasuk ke dalam non-migas, baik itu barang maupun jasa. Nah, ini menjadi PR juga bagi pemerintah. Kok bisa kita tidak bisa memenuhi kebutuhan warga negaranya sendiri? Nah, ini 3 kesimpulan yang bisa kita ambil dari tabel ini. Tentu, selain ini masih lebih banyak lagi, tapi kita cukupkan untuk 3. Cuman di tabel ini menjelaskan kepada kita bahwa Indonesia juga memiliki keinginan untuk meningkatkan GDP dengan cara meningkatkan nilai investasi yang berasal dari asing. Nah, sekarang kita lihat perkembangan ekonomi yang ada di dunia ini. Karena perkembangan yang ada di dunia ini itu sudah melewati yang namanya batas-batas yurisdiksi negara. Artinya adalah ketika suatu perekonomian sudah melewati batas-batas yurisdiksi suatu negara, maka ketika adanya penjual ya dan pembeli itu berasal dari seluruh negara. Dampaknya apa? Banyak transaksi antara penjualnya di Indonesia, pembelinya di luar negeri. Atau sebaliknya, pembelinya di Indonesia, penjualnya di luar negeri. Nah, masalahnya adalah kalau sudah lintas negara, pembeli dan penjual, maka ada kemungkinan negara untuk memajaki lebih banyak. Nah, pertanyaannya apakah dengan adanya batas yurisdiksi ini adanya perkembangan ekonomi di era globalisasi ini itu bagus untuk negara karena negara memiliki potensi untuk memajaki lebih banyak. Nah, jawabannya betul. Negara itu memiliki potensi yang lebih banyak untuk memajaki karena transaksinya menjadi lebih banyak, bukan hanya domestik saja tetapi juga luar atau mancanegara. Kenapa? Karena yang namanya negara itu memiliki kedaulatan dalam hal memajaki. Jadi negara itu bebas, dia mau memajaki
warganya atau memajaki penghasilan yang ada di negaranya. Karena setiap negara memiliki kedaulatan. Nah, seperti itu. Karena yang namanya pajak itu memajaki pasti ya transaksi. Transaksinya apa? Banyak. Bisa transaksi berupa barang atau yang berhubungan dengan barang atau transaksi yang berhubungan dengan orang. Dan ini pasti. Makanya di sini disebutkan mempengaruhi terhadap subjek. Orang berarti kalau objek itu adalah barangnya. Gitu ya. Nah, orang ini sebagaimana kita tahu biasanya bisa menjadi penjual, bisa menjadi pembeli. Kalau misalkan dia sebagai penjual, maka penghasilannya masuk ke negara tersebut. Maka harus dipajaki. Tetapi apabila kita seperti misalkan sebagai pembeli, maka ada kewajiban pajak yang harus kita bayar di luar negeri. Namun masalahnya, kalau misalkan ada transaksi, kita berikan contoh aja ya. Misalkan ada contoh, ini transaksi, misalkan ada namanya Tuan A. Tuan A itu adalah warga negara Indonesia. Dia menjual barang kepada Mr. B. Nah, Mr. B ini misalkan warga negara India misalkan ya. Nah, dari transaksi ini gitu, siapa yang berhak memajaki? Apakah negara Indonesia gitu ya? Yang berhak memajakinya apakah Indonesia atau India? Kata negara Indonesia, ya tentu harus Indonesia. Karena penghasilan itu masuk ke orang Indonesia. Tapi negara India mengatakan, saya yang harusnya berhak memajaki. Kenapa? Karena penghasilan saya itu dibawa ke negara Indonesia, di luar negara saya. Maka saya dong yang harusnya memajaki ketika uang itu keluar dari daerah saya. Nah, hal seperti ini ketika dua-duanya ingin memajaki, karena tadi saya udah katakan, negara itu memiliki kedaulatan. Nah, muncul yang namanya double taxation. Double taxation itu pengenaan pajak terhadap objek yang sama secara berganda. Jadi ketika Tuan A itu dipotong pajaknya di negara India, tapi di Indonesia juga dikenakan pajak lagi. Nah, kalau misalkan seperti ini, siapa yang dirugikan gitu ya? Tentu yang dirugikan ini adalah penjual dan juga pembeli. Kalau penjual dia dirugikannya karena dia harus membayar pajak di negara asal dan negara tempat di mana dia jualan. Tapi kalau yang dirugikannya pembeli adalah pada saat si pembeli itu ingin membeli suatu barang. Barangnya menjadi lebih mahal karena pasti penjual itu membebankan semua biayanya kepada pembeli. Nah, ini yang jadi masalah. Karena di sini mengenakan pajak atas objek penghasilan yang sama. Nah, kedaulatan negara untuk memajaki itu akan berakibat tadi merugikan kepada penjual dan pembeli. Maka agar tidak terjadi seperti itu, dibuatlah yang namanya norma pajak internasional. Apa itu norma pajak internasional? Ya, norma-norma atau aturan-aturan yang disepakati oleh negara-negara agar tidak terjadi
double taxation. Sehingga di dalam norma pajak internasional itu mengatur tentang negara mana yang berhak memajaki atas suatu transaksi. Misalkan tadi ya, Tuan A dengan Mr. B. Siapa yang berhak memajaki? Nah, itu bisa diatur di norma pajak internasional. Seperti itu. Nah, di dalam norma pajak internasional itu menerapkan bahwa yang boleh memajaki itu harus memiliki yang namanya faktor penghubung tertentu atau connecting factor. Artinya, boleh suatu negara itu memajaki kalau ada connecting factor. Nah, kita jelaskan lebih lanjut di sini. Apa itu connecting factor? Connecting factor itu yang menyebabkan suatu negara itu berhak memajaki. Ada dua yang namanya connecting factor. Yang pertama adalah personal connecting factor. Di sini dijelaskan personal connecting factor itu negara boleh memajaki kalau yang bertransaksinya adalah terhubung dengan negara tersebut ya, terhubung. Maksudnya terhubung itu adalah subjek pajaknya. Baik itu subjek pajak orang pribadi maupun subjek pajak badan. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa personal connecting factor itu ada dua. Yang pertama, dia bisa subjek pajak orang pribadi, yang kedua subjek pajak badan. Jadi boleh memajaki kalau ada connecting factor, dia itu orang pribadi maupun dia badan. Sekali lagi, yang namanya connecting factor ya atau faktor penghubung ini adalah syarat suatu negara berhak memajaki gitu. Jadi kalau misalkan ada transaksi ternyata bukan subjek pajak Indonesia, tapi bukan juga subjek pajak India, terus mau memajaki nggak boleh karena tidak ada connecting factor. Jadi connecting factor yang pertama itu orangnya atau pihak yang bertransaksinya. Siapa itu? Biasa subjek pajak orang pribadi. Yang keduanya adalah subjek pajak badan. Berikutnya, connecting factor yang kedua adalah objective connecting factor. Nah, kalau ini objective connecting factor itu harus berhubungan dengan adanya yang namanya keberadaan aktivitas ekonomi. Maksudnya gimana? Nah, di sini dijelaskan. Kalau misalkan keberadaan aktivitas ekonomi itu bisa banyak bentuknya. Bisa tempat suatu harta, tempat aktivitas, tempat kontrak, tempat pembayar, penghasilan berdomisili, dan yang lain sebagainya. Artinya, apabila ada objek yang harusnya dipajaki dan yang tadi personal connecting factor-nya sudah dipenuhi, maka ini boleh dilakukan pemajakan atas kepada boleh dipajaki oleh salah satu negara. Seperti misalkan Tuan A memiliki dividen yang berasal dari negara X, maka secara personal connecting factor itu sudah terpenuhi. Kenapa? Karena Tuan A merupakan orang Indonesia. Kemudian kita lihat objective connecting factor. Oh, ada penghasilan. Penghasilannya berupa dividen. Nah, ternyata dividen itu menjadi salah satu objek yang boleh dipajaki di negara Indonesia. Nah, inilah yang namanya objective connecting factor, keberadaan aktivitas ekonomi. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Negara pada saat dia membuat kebijakan yang berkaitan dengan penghindaran double taxation ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Brian, ya, harus memenuhi syarat-syarat ini untuk negara-negara yang akan membuat suatu kebijakan. Yang pertama adalah keadilan atau equity. Yang namanya equity bukan berarti sama. Equity itu artinya
proporsional. Artinya, jangan sampai misalkan setiap ada transaksi negara Indonesia yang memajakinya, nggak boleh seperti itu. Karena kita harus lihat secara proporsional. Kalau misalkan transaksinya seperti ini, siapa yang lebih berhak, yang lebih pantas untuk mendapatkan pajak tersebut? Apakah negara Indonesia ataukah negara lawan transaksi kita? Jadi, jangan selalu memenangkan salah satu pihak. Makanya Adam Smith mengatakan equality itu mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama, gitu ya. Jangan sampai misalkan keadaan saya orang Indonesia, kemudian saya memiliki penghasilan dari luar negeri yang sudah diatur bahwa misalkan salah satu penghasilannya itu boleh dipajaki di luar negeri, tetapi Indonesia nggak mau, dipajakilah semua yang ada penghasilannya, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Seperti itu. Kemudian, di dalam ekuitas atau keadilan, itu harus memenuhi pihak atau secara horizontal maupun secara vertikal. Horizontal itu menyangkut tentang kesamaan, baik itu dia sebagai kemampuan pajaknya besar ataupun kecil. Jadi kalau besar maka pajaknya besar, kecil dipajakinya juga kecil. Adapun secara vertikal, apabila kemampuan membayarnya itu berbeda. Di Indonesia juga sudah menerapkan hal ini, seperti di pajak progresif untuk penghasilan. Ya, misalkan kalau kita punya penghasilan kena pajaknya 50 juta, berbeda dengan yang 50 miliar. Karena yang 50 juta hanya dikenakan tarif 5%. Kalau yang 50 miliar ada lapisan yang harus dia bayar lebih tinggi dibandingkan dengan yang 50 juta. Nah, di sini ada aspek-aspek yang berhubungan dengan ekualitas. Ada 5 ya. Nah, ini kalian nanti bisa baca lebih lanjut. Nah, untuk materi pajak internasional ini sangat efektif apabila kalian itu membaca terlebih dahulu modul yang telah diberikan, baru kemudian mendengarkan, menyimak penjelasan saya yang direkam ini. Begitu. Nanti pada saat pertemuan di kelas itu bisa tanya jawab, kemudian bisa mengkonfirmasi apakah kalian memahami atau enggak, atau apabila kalian ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan langsung kepada saya, seperti itu. Nah, kita lanjut. Tadi ketika negara ingin membuat kebijakan harus memenuhi yang pertama keadilan, ekualitas. Nah, yang kedua adalah netralitas. Gitu ya. Apa itu netralitas? Netralitas ini dijelaskan di sini bahwa netralitas perpajakan dapat terjadi apabila pola kebijakan tidak mempengaruhi pilihan seseorang untuk bertempat tinggal atau melakukan investasi di dalam ataupun luar negeri. Hampir sama dengan keadilan. Makanya ada yang namanya yang sikapnya tidak netral. Seperti begini, kalau misalkan saya nih punya penghasilan dari atau berasal dari luar negeri, nah harusnya itu saya nggak boleh membeda-bedakan. Lebih baik misalkan di negara Zimbabwe yang pajaknya lebih kecil. Jadi saya mau bertransaksi dengan negara Zimbabwe aja biar pajaknya kecil dibandingkan dengan negara Singapura yang pajaknya besar. Nah, sebisa mungkin ketika suatu negara itu membuat kebijakan, jangan sampai seperti itu. Nah, makanya harus netral. Tapi mungkin ini agak susah. Tapi ini tetap harus diusahakan oleh setiap negara. Jadi harus netral. Jangan sampai negara itu
atau warga itu ingin bertransaksi dengan salah satu negara agar pajaknya kecil. Nanti setelah UTS kita akan mempelajari tentang kecurangan-kecurangan yang ada di pajak internasional. Nah, dalam membuat kebijakan ada pertimbangan-pertimbangan. Kalau tadi itu prinsipnya. Yang pertama harus yang namanya adil, equality. Yang kedua netral, neutrality. Nah, sekarang ada pertimbangan yang harus dilakukan oleh suatu negara untuk membuat kebijakan internasional. Yang pertama pasti revenue. Kenapa? Karena yang namanya pajak itu selalu ingin paling besar setiap negara itu. Karena seringkali pajak itu menjadi yang diandalkan. Contohnya di Indonesia. Setiap tahun, mungkin udah 10 tahun lebih, itu pendapatan negara yang berasal dari pajak selalu lebih besar dari 80% dibandingkan dengan pendapatan negara dari sumber yang lainnya. Artinya, pajak itu menjadi ujung tombak. Pajak itu menjadi tulang punggung bagi negara ini untuk menjalankan kegiatannya. Sehingga penerimaan atau revenue ini menjadi hal yang paling utama dalam hal menyangkut tentang pendapatan yang dipajaki, penghasilan yang dimiliki oleh orang Indonesia dari luar negeri. Seperti itu. Yang kedua adalah tentang administrasi dan kepatuhan. Karena mau tidak mau untuk mendapatkan data yang real harus melalui administrasi dan kepatuhan. Dan ini jangan lupa negara jangan sampai mempersulit warganya atau warga yang dari luar negeri untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dalam hal administrasi menjadi lebih susah. Oleh karena itu, harus dijembatani agar peraturan-peraturan perpajakan yang berhubungan dengan pajak internasional itu harus bisa efektif, efisien. Jadi orang-orang itu yang berasal dari luar negeri mau menginvestasikan uangnya di Indonesia dengan tujuan tadi GDP kita naik, penduduk kita atau warga negara kita menjadi lebih sejahtera. Oleh karena itu, banyak tuh negara-negara memberikan insentif-insentif termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada insentif-insentif bagi para pemodal asing yang datang ke Indonesia, kemudian dia itu memiliki penghasilan dari hasil investasi itu kemudian diinvestasikan lagi di Indonesia, gitu ya. Jadi ada luar negeri nih, misalkan datang ke Indonesia. Nah, dia itu datang ke Indonesia membuat usaha di Indonesia, kemudian berhasil, dapat uangnya, dapat labanya, kemudian dia dapat labanya. Nah, laba itu kemudian dia investasikan lagi di Indonesia. Nah, ini bisa dapat insentif dari negara Indonesia lebih banyak lagi. Seperti itu. Nah, itu insentif-insentif yang biasa diberikan oleh negara-negara berkembang, termasuk juga negara maju. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk yang kedua ya. Kita berikan kesimpulan dulu nih untuk yang latar belakang. Jadi kenapa bisa ada yang namanya pajak internasional? Ya, kita kasih kesimpulan kenapa ada pajak internasional, karena adanya transaksi internasional. Nah, transaksi internasional ini mengakibatkan
negara ingin, bukan negara aja ya, setiap negara ingin memajaki. Kenapa ingin memajaki? Karena pajak merupakan kedaulatan di masing-masing negara. Nah, akibatnya, kalau setiap negara itu ingin memajaki, muncul yang namanya double taxation. Nah, double taxation ini memunculkan yang namanya norma pajak internasional yang memiliki tujuan untuk menentukan negara mana yang berhak memajaki atas suatu transaksi. Jadi pertanyaannya, kenapa ada pajak internasional? Karena adanya transaksi internasional yang mengakibatkan setiap negara itu ingin memajaki transaksi internasional tersebut, mengakibatkan adanya double taxation. Dari double taxation inilah dibuat yang namanya norma pajak internasional yang bertujuan untuk menentukan siapa negara yang berhak memajaki atas suatu transaksi. Itu kesimpulan dari subbab yang pertama, yaitu latar belakang. Kemudian, yang kedua yang akan kita bahas adalah pengertian hukum pajak internasional. Arnold dan temannya itu menyatakan bahwa pajak internasional itu kurang cocok sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya yang paling tepat adalah hukum atau ketentuan pajak internasional. Kenapa seperti itu? Karena di dalam pajak internasional itu berhubungan dengan hukum. Apabila transaksi yang berhak memajakinya salah satu negara, itu kan berarti hukum. Hukum itu berarti mengikat dan harus dipatuhi. Seperti itu. Makanya, apabila kita melihat yang namanya P3B atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, itu di dalamnya adalah hukum-hukum yang menyangkut pasal-pasal yang berkaitan dengan istilah pajaknya, kemudian siapa yang berhak memajakinya, kemudian apa saja penghasilan yang boleh dipajaki di negara ini, penghasilan mana saja yang boleh dipajaki di negara itu. Nah, seperti itu ya. Tapi di kita istilahkan dengan yang namanya pajak internasional. Karena kalau hukum pajak internasional, takutnya nanti selalu berhubungan dengan hukum. Padahal kita juga mempelajari tentang konsep mengapa seperti itu. Nah, kita lihat pengertian-pengertian yang dijelaskan oleh para pakar perpajakan internasional. Yang pertama adalah Prof. Adriani. Beliau mengatakan bahwa pajak internasional itu adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu persoalan yang diatur dalam undang-undang nasional mengenai pemajakan terhadap orang-orang yang berasal dari luar negeri. Peraturan-peraturan nasional untuk menghindarkan pajak berganda dan traktat-traktat. Beliau juga menjelaskan bahwa hukum pajak ini merupakan yang sifatnya nasional, tapi berhubungan dengan orang asing. Seperti itu ya. Kita lanjut ke Rusendorf. Pajak internasional atau hukum pajak internasional adalah keseluruhan dari hukum pajak internasional semua negaranya. Semua negara punya hukum pajak internasional, dikumpulin, itu namanya hukum pajak internasional. Katanya Rusendorf gitu. Kemudian kata Valoren. Kata Valoren, semua kebiasaan internasional yang membatasi kedaulatan suatu negara dalam soal pajak. Itu norma-norma. Nah, norma itu disepakati oleh negara-negara. Makanya disebut norma. Ya.
Yang keempat ada dari Profesor Sumitro. Beliau mengatakan isi dari hukum pajak itu ada kaidah yang sifatnya nasional maupun yang sifatnya antar negara. Namun kaidah-kaidah tersebut harus diterima dengan baik itu oleh negara kita maupun negara yang memiliki kesepakatan dengan kita, baik subjek maupun objek, kata beliau gitu. Kemudian kata Prof. Hofstad, ini secara lebih rinci mengatakan siapa yang berhak memajaki. Begitu ya, itu namanya pajak internasional. Yang keenam ada Prof. Buchler. Ada yang disebut kaidah sempit, arti sempit, kaidah hukum norma yang norma hukum apabila terjadi perselisihan, tapi secara luas itu hukum-hukum atau kaidah hukum antar bangsa ditambah peraturan nasional yang mempunyai objek hukum perselisihan. Kemudian kita lihat dari Thatcher ya. Kata Thatcher itu yang namanya pajak internasional itu harus ada internasionalnya, ada nasionalnya. Kemudian apabila antar negara harus membuat perjanjian pajak agar tidak terjadi yang namanya double taxation. Kemudian yang namanya hukum pajak internasional itu harus bagian dari hukum antar bangsa. Sehingga di dalamnya hukum antar bangsa itu harus mengandung soal-soal pajak dalam hukum internasional yang diakui secara umum, bukan diakui oleh negara kita saja. Kemudian untuk keputusan pengadilan internasional itu juga harus memuat tentang soal-soal perpajakan. Nah, kemudian apa yang telah berkembang sebagai hukum pajak pada masyarakat internasional seperti supranationales storage gitu ya. Nah, yang ke-8 OECD. OECD itu kumpulan negara-negara yang termasuk negara-negara maju. OECD bilang bahwa perpajakan internasional itu mengacu pada ketentuan perjanjian yang menghilangkan pajak berganda internasional dalam arti yang lebih luas termasuk undang-undang domestik yang mencakup pendapatan luar negeri penduduk worldwide income dan pendapatan domestik atau non-resident. Jadi dari pengertian-pengertian ini dapat kita simpulkan di antaranya gitu ya. Yang pertama, pajak internasional itu harus menghindarkan atau ya menghindari double taxation. Ya. Yang kedua, hukum pajak internasional itu disepakati oleh masing-masing negara. Maksudnya, ketika kita membuat kebijakan perpajakan internasional, maka harus disepakati minimal oleh 2 negara. Jadi ketika kita bertransaksi misalkan dengan negara X, maka kita harus memiliki kesepakatan dalam hal perpajakan. Nanti nih kalau transaksi ini siapa yang berhak memajaki. Jadi yang namanya kesepakatan itu terjadi antara 2 negara. Makanya namanya adalah perjanjian penghindaran pajak berganda. Ini itu ya P3B ini itu berhubungan dengan 2 negara saja. Jadi bisa jadi antara satu negara dengan negara yang lain sepakat, tapi dengan negara yang lainnya lagi tidak sepakat. Karena P3B itu hanya berhubungan di 2 negara saja. Kemudian yang ketiga, yang bisa kita simpulkan dari pengertian-pengertian yang dijelaskan oleh para ahli perpajakan ini adalah undang-undang domestik ya harus mengatur tentang perpajakan non-resident. Non-resident itu kalau di kita disebutnya subjek pajak luar negeri
atau wajib pajak luar negeri. Di Indonesia juga ada. Di Indonesia juga ada yang namanya PPh pasal 26 yang mengatur tentang aspek perpajakan apabila penghasilan itu didapatkan oleh orang asing. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat nih. Pada praktiknya, pajak internasional itu berbicara mengenai bagaimana pemajakan atas penghasilan yang berasal dari luar negeri dan sebaliknya. Gitu ya. Intinya sih itu. Ada transaksi, siapa yang berpemajak ini? Saya atau Anda? Gitu. Di sini dijelaskan tentang pembagian dari hukum pajak internasional. Yang pertama itu hukum pajak yang mengatur luar negeri saja. Jadi yang berhubungan dengan luar negeri saja. Kemudian yang kedua adalah hukum pajak luar negeri. Kalau ini keseluruhan perundang-undangan dan peraturan pajak dari negara-negara yang ada di seluruh dunia. Kalau yang nomor 1, ini kebijakan dalam negeri untuk luar negeri. Maksudnya dalam hal perpajakannya. Tapi kalau hukum pajak luar negeri, itu hukum-hukum negara atau hukum-hukum masing-masing negara yang berhubungan dengan pajak internasional, itu dikumpulkan, makanya keseluruhan. Kemudian yang ketiga, hukum pajak internasional. Ya, hukum pajak internasional. Berarti ini sudah disepakati normanya oleh negara-negara. Kemudian, sumber hukum pajak internasional itu terdiri dari 3. Yang pertama, hukum pajak nasional, ya, berarti yang mengatur tentang perpajakan yang menyangkut dengan non-residen. Yang kedua, traktat-traktat. Ya, traktat-traktat itu adalah perjanjian antara dua negara atau lebih. Perjanjian dua negara atau lebih itu kita sebutkan tadi di awal, yaitu P3B, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Nah, sifatnya bisa bilateral atau multilateral dengan tujuan tentu semuanya adalah untuk menghindari pajak berganda. Seperti itu. Kemudian, yang ketiga adalah putusan hakim. Baik itu secara nasional maupun internasional. Tentang pajak-pajak internasional. Tergantung, itu ranahnya ranah siapa. Apabila ranah nasional sudah mentok, mungkin bisa dibawa ke internasional. Atau kalau sudah selesai, atau tidak diatur di nasional, bisa langsung ke internasional. Jadi intinya, sumber hukum pajak internasional itu pertama kali dari domestik dulu. Kalau di domestik ada, maka domestik yang digunakan. Tapi kalau di domestik tidak ada, maka menggunakan perjanjian antar dua negara. Kalau misalkan di antara kedua negara itu masih terjadi perselisihan, maka dibawa ke hukum. Baik itu hukum pajak yang ada di nasional atau yang internasional. Nah, begitu ya. Jadi, kesimpulan dari subbab pengertian hukum pajak internasional yaitu pertama, hukum pajak internasional itu berasal dari pertama hukum pajak nasional ya, hukum nasional. Yang kedua, hukum internasional. Ini kesepakatan antar dua negara atau lebih, kesepakatan. Kemudian yang ketiganya, pengadilan. Ya, pengadilan pajak. Baik itu nasional maupun
internasional. Tentu tujuan dari semua ini adalah untuk menghindari pajak berganda. Seperti itu. Itu salah satu kesimpulan pengertian dari hukum pajak internasional. Kemudian, yang berikutnya, kita akan membahas tentang dimensi dari pajak internasional. Prof. Gunadi dalam bukunya itu menyebutkan pajak internasional itu sebenarnya pajak domestik. Ya. Pajak internasional itu adalah ketentuan perpajakan domestik, tapi berlakunya terhadap dua, wajib pajak dalam negeri dan juga untuk wajib pajak dalam negeri yang punya penghasilan dari dalam maupun dari luar negeri. Tapi juga berlaku untuk wajib pajak luar negeri yang memiliki penghasilan dari Indonesia. Gitu ya. Makanya selain pada ketentuan domestik, pajak internasional juga berhubungan dengan perjanjian perpajakan secara global antar dua negara yang tadi saya bilang. Gitu ya. Jadi dengan kata lain, pajak internasional itu akan berbicara mengenai bagaimana pemajakan atas penghasilan orang asing atau perusahaan asing yang diterima dari Indonesia. Dan sebaliknya, bagaimana nih pemajakan kita, orang Indonesia, kalau punya penghasilan di luar negeri. Gitu. Jadi intinya tuh pajak internasional itu hanya itu. Bagaimana aturan pemajakan yang penghasilannya berasal dari Indonesia atau pemajakan yang penghasilannya berasal dari luar Indonesia yang diterima oleh orang Indonesia. Makanya secara umum Prof. Gunadi mengatakan bahwa yang namanya dimensi pajak internasional itu ada dua. Yang pertama adalah pemajakan terhadap WPDN atas penghasilannya di luar negeri. Gitu ya. Yang kedua, pemajakan WPLN yang penghasilannya berasal dari dalam negeri. Jadi intinya tuh dimensinya pajak internasional itu ada dua. Gitu ya. WPDN punya penghasilan dari luar negeri atau WPLN punya penghasilan dari dalam negeri. Seperti itu. Nanti akan ada yang namanya asas-asas yang bisa dipilih oleh negara. Seperti itu. Berikutnya, yang dimensi pajak internasional ya, kita berikan kesimpulan dulu nih. Yang pertama, ya, WPDN punya penghasilan dari luar negeri. Yang kedua, WPLN punya penghasilan dari dalam negeri Indonesia. Kalau wajib pajak dalam negeri punya penghasilan dari dalam negeri, ya udah pasti ya, itu mah dipajaki di negara Indonesia. Tapi kalau dimensi pajak internasional, yaitu WPDN yang punya penghasilan dari luar negeri. Itu kesimpulan dari subbab yang ketiga ya, dimensi pajak internasional. Kita lanjut subbab yang keempat ya, tentang maksud dan tujuan ketentuan pajak internasional. Nah, ini minimal ya, memiliki tujuan sebagai berikut. Pasti utamanya adalah memperoleh penerimaan yang berasal dari pajak ya. Kalau dari domestik sih udah pasti. Nah, kita pengen kejar negara itu punya penghasilan yang berasal dari luar negeri. Seperti itu. Yang kedua adalah meningkatkan yang namanya fairness atau keadilan. Gitu ya. Jangan sampai kita itu serakah terhadap pajak-pajak yang harusnya dipajaki oleh negara yang lain. Makanya harus ada fairness agar hubungan kita dengan negara lain itu menjadi bagus. Gitu. Yang ketiga, memperkuat daya saing domestik. Nah, sehingga
Kalau misalkan kita gitu ya punya barang yang dijualnya itu misalkan hanya domestik saja. Kalau domestik saja itu pajaknya besar, lebih baik ke ekspor biar pajaknya menjadi kecil. Nah, itu para penjual domestik itu menjadi semakin bersaing. Para penjualnya bisa mendapatkan dana yang lebih besar, pembeli lebih besar dari luar negeri. Yang keduanya dari sisi negara kita yang mendapatkan pajak lebih besar dari transaksi internasional tersebut. Karena sekali lagi, sebagaimana di awal dikatakan, kita itu butuh investasi dari asing. Sehingga perputaran uang di kita menjadi besar, mengakibatkan warga negara kita menjadi lebih sejahtera. Kemudian yang keempat, maksud dan tujuannya adalah netralitas ekspor modal dan netralitas impor modal. Jadi pada saat ekspor modal gitu, kita menghendaki penghasilan orang Indonesia itu dari luar negeri. Dan secara tidak langsung dikenakan pajak. Begitupun sebaliknya. Ketika kita melakukan impor modal, pastikan impor modal itu pada saat menghasilkan, itu jangan dibawa uangnya ke luar negeri, ke tempat asalnya, tapi diinvestasikan lagi di Indonesia. Makanya ada insentif, apabila kita punya modal, atau orang luar negeri punya modal, kemudian hasilnya diputar lagi di Indonesia, maka dapat insentif pajak lebih rendah. Seperti itu ya. Jadi untuk kesimpulan maksud dan tujuan ketentuan pajak internasional di sini udah ada poinnya ya, ada 4. Seperti itu. Sekarang yang kelima, tentang kedudukan tax treaty di hadapan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia. Ya, tujuannya adalah pasti ya, tadi sekali lagi menghilangkan pengenaan pajak berganda internasional. Nah, karena kalau yang namanya pajak berganda itu merugikan pembeli dan penjual. Tadi disampaikan di awal, pembeli mengakibatkan harga barang menjadi lebih mahal dari sebelumnya. Kalau penjual, penghasilannya menjadi lebih berkurang karena harus membayar di dua tempat, di dua negara. Kemudian, yang keduanya tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya tax avoidance atau penghindaran pajak. Penghindaran pajak ini sebenarnya diperbolehkan karena ada aturan yang mengaturnya. Tetapi apabila terlalu agresif bisa mengakibatkan tax evasion atau penggelapan pajak yang mengakibatkan kerugian negara. Di Indonesia sendiri, di dalam Undang-Undang PPH, itu memberikan mandat kepada pemerintah untuk melakukan perjanjian dengan negara lain untuk membuat kesepakatan antar negara Indonesia dengan negara Singapura, Indonesia dengan Malaysia, dan seterusnya. Di dalam pasal 32A Undang-Undang PPH itu menyebutkan bahwa apabila ada perjanjian negara dalam hal perpajakan internasional, P3B itu atau tax treaty, maka sifatnya adalah lex specialis. Apa itu lex specialis? Apabila di sini dijelaskan, apabila Undang-Undang PPH itu bertentangan dengan P3B, maka yang harus diutamakan adalah P3B karena sifatnya lex specialis. Seperti itu. Jadi sekali lagi, kedudukan tax treaty di hadapan Undang-Undang Pajak Indonesia itu adalah yang pertama. Jadi yang pertama adalah P3B. Yang kedua, undang-undang domestik. Jadi kalau misalkan ada transaksi antar negara gitu, kita lihat tuh di P3B. Kalau di P3B ada, maka kita gunakan yang di P3B. Tetapi kalau ada di undang-undang domestik dan bertentangan dengan P3B, maka yang diambil adalah yang P3B. Nah, itu kesimpulan dari kedudukan tax treaty di hadapan undang-undang PPH di Indonesia. Seperti itu. Kemudian yang keempat, yang berikutnya ya, yang keenam, yaitu tentang asas pemajakan. Di sini kita bahas pemikiran dari Prof. Rohmat Sumitro. Asas pemajakan itu yang pertama ada yang dari asas domisili.
Asas domisili itu berarti apabila ada transaksi gitu ya, maka yang berhak memajakinya adalah domisili negara orang tersebut berdomisili. Nih ada contoh. Solomon misalkan dia warga negara Australia, tempat tinggalnya dan berdomisilinya di Italia. Nah, kalau ada penghasilan yang dimiliki oleh Solomon yang berasal dari luar negeri, maka yang berhak memajakinya adalah Italia. Kenapa Italia? Karena berdomisilinya di Italia. Begitu. Begitupun dengan Tuan Burdan. Sama. Kalau dia domisilinya di Indonesia, meskipun paspor dia itu paspor misalkan bukan Indonesia, maka yang berhak memajakinya adalah domisilinya dia, si Tuan Burhan. Seperti itu. Yang kedua, ada asas sumber. Nah, kalau asas sumber ini, yang berhak memajakinya adalah di mana sumber penghasilan itu berasal. Seperti contoh, ini yang C ya, lanjutan yang tadi yang sebelumnya, misalkan Solomon menjual jasanya sebagai auditor di PT Ultra Jaya yang berada di Indonesia. Maka meskipun Solomon itu warga negara Australia, tinggalnya di Italia, yang berhak memajakinya adalah negara Indonesia. Kenapa? Karena sumber dia mendapatkan penghasilan adalah di Indonesia. Begitupun dengan Tuan Arnold sama ya. Meskipun dia warga negara Amerika, tinggalnya di New York, tapi ketika dia mendapatkan penghasilan tahun 2019 di Indonesia, maka yang berhak memajakinya adalah negara Indonesia. Nah, itu kalau menggunakan asas sumber. Yang ketiga adalah asas kewarganegaraan atau kebangsaan. Nah, untuk melihat kebangsaannya kita bisa lihat dari paspor. Paspor dia apa? Kalau paspor Indonesia berarti kewarganegaranya adalah Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan nih ada transaksi, misalkan Solomon ya, dia itu asalnya Indonesia contohnya, tapi dia domisilinya di Italia. Tapi karena dia itu punya paspornya atau warga negara Australia, yang berhak memajaki adalah Australia. Karena dia memiliki paspor Australia. Begitu. Kemudian yang keempat, ada yang namanya asas campuran. Nah, asas campuran ini campuran dari beberapa aspek yang telah dibahas sebelumnya. Biasanya yang sejenis, yang tidak bertentangan. Seperti contoh, misalkan asas campuran yang bisa dilakukan itu adalah misalkan asas domisili dengan asas kewarganegaraan gitu. Itu bisa. Tapi jangan yang bertentangan tentunya ya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah teritorial. Kalau teritorial ini dilihat dari di mana transaksi yang mengandung pajak ini berada. Contoh nih, Solomon mengaudit PT Ultra Jaya, tapi cabangnya di negara Malaysia. Padahal kita tahu PT Ultra Jaya itu merupakan perusahaan yang berasal dari Indonesia. Tapi karena aktivitasnya adalah di negara Malaysia, di teritorial Malaysia, maka yang berhak memajakinya adalah negara Malaysia karena menggunakan asas teritorial. Jadi itu 5 asas yang ada di dunia ini. Sebenarnya masih ada asas-asas pemajakan yang lain, tapi kita cukupkan 5 saja. Seperti itu. Nah, kalau misalkan negara memilih salah satu di antara 5 yang tadi, ya, asas yang tadi, maka muncul tuh yang namanya double taxation. Kenapa bisa? Ya misalkan nih, negara Indonesia menggunakan asas kewarganegaraan, tapi negara lain menggunakan asas sumber. Ya berarti sama-sama aja dong. Indonesia memajaki, misalkan Amerika memajaki. Indonesia memajaki karena dia menggunakan asas kewarganegaraan, kemudian Amerika memajaki karena dia menggunakan asas sumber. Seperti itu. Makanya permasalahan ini harus diselesaikan dengan cara
masing-masing ya harus diselesaikan dengan cara masing-masing, berunding antar negara itu. Bagaimana apabila terjadi seperti ini, apa yang harus dilakukan, siapa yang berhak memajaki. Maka dibutuhkan kebijakan baik itu secara unilateral maupun bilateral. Kemudian metode-metode yang bisa digunakan pun banyak. Ada yang menggunakan credit method, ada exemption method. Nah, nanti kita akan bahas di materi-materi berikutnya. Jadi kesimpulan untuk aspek pemajakan, asas pemajakan ini tadi ada 5. Kemudian apabila terjadi, ya, ini asas pemajakannya ada 5 asas. Kalau misalkan terjadi double taxation, maka harus ada perundingan. Baik perundingan itu secara bilateral ataupun unilateral. Biasanya hasilnya adalah P3B atau tax treaty. Nah, itu kesimpulan dari subbab yang terakhir. Nah, demikian materi untuk pertemuan ke-1 mengenai pendahuluan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di pertemuan di kelas. Terima kasih, semoga bisa diterima dengan baik dan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.